Bapak Ibu punya guru yang cuek terhadap program sekolah, bahkan seakan-akan tidak suka dengan kepala sekolah. Tidak ngurusi sekolah, hanya ngajar saja. Apakah punya seperti itu? Jika punya seperti itu, maka ada beberapa trik yang mungkin bisa Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama, jangan langsung menyerang, tapi Bapak Ibu ajak diskusi terlebih dahulu. Misalkan ketika ada orang yang tidak hadir rapat, sering tidak hadir rapat, maka jangan langsung menyerangnya. Jangan langsung mengkritiknya, apalagi di depan umum. Akan tapi cari akar masalahnya. Kalau bisa dengan diskusi. Kenapa akhir-akhir ini Bapak atau Ibu itu sering tidak hadir rapat? Apakah ada yang bisa saya bantu atau ada kendala yang menyebabkan Bapak Ibu tidak hadir rapat? Karena apa? Karena dengan mengajak diskusi, mengajak komunikasi dan mencari akar masalah ini lebih efektif daripada menegur. Yang kedua adalah beri tanggung jawab kecil tapi terlihat. Contohnya adalah misalkan dengan memberi tanggung jawab sebagai koordinator literasi, koordinator pojok baca, atau kepanitiaan tertentu. Nah, orang yang cuek, tidak peduli, terkadang karena merasa dirinya itu tidak dibutuhkan dan tidak dihargai atau tidak dipercaya. Sehingga dia itu antipati atau apatis terhadap program sekolah. Karena itu, coba dikasih kepercayaan kecil, karena dengan adanya kepercayaan kecil tapi terlihat, guru yang cuek tadi itu merasa dibutuhkan, sehingga rasa memiliki pada sekolah kemudian akan tumbuh. Yang ketiga adalah apresiasi sekecil apapun perubahan pada mereka. Banyak kepala sekolah atau banyak orang itu yang suka mengingat-ingat atau mencari-cari kesalahan orang, tapi jarang yang mau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mencari cara bagaimana sih kita bisa menghargai dan mengapresiasi orang lain. Ada perubahan kecil pada guru kita. Semula dia itu sering terlambat, kemudian datangnya sekarang lebih pagi, itu diapresiasi. Terima kasih karena sudah datang lebih pagi, luar biasa gitu. Jadi usahakan itu tampak. Misalkan ada inovasi kecil, ada kreativitas kecil, atau sekarang sudah aktif di rapat, tolong itu diapresiasi. Karena dengan apresiasi yang tulus dan tepat, ini seringkali lebih kuat daripada teguran. Kemudian yang keempat ini, bangun budaya, bukan ketergantungan pada perintah. Jangan sampai sekolah ini tergantung dari keberadaan kepala sekolah. Jika ada kepala sekolah, semua takut dan semua mengikuti perintah, mengikuti program, mengikuti pembiasaan. Tapi jika tidak ada kepala sekolah, maka mereka tidak melakukan. Nah, sebaiknya dihindari yang seperti itu. Caranya bagaimana? Bangun budaya, semua kita libatkan. Jadi misalkan ada kegiatan sambut pagi, maka semua kita libatkan, termasuk kepala sekolah harus menjadi contoh di sini ya. Jadi harus menjadi contoh sehingga orang lain itu menghargai setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan. Karena kadang-kadang guru cuek itu karena tidak menemukan inspirasi atau tidak menemukan teladan dari pemimpin yang memimpinnya. Ini ya. Kemudian berikutnya langkah yang kelima. Jika Bapak Ibu ingin menegur dan membina guru tersebut, maka gunakan pendekatan data. Jangan bicara kenapa sekarang Bapak atau Ibu kurang peduli. Bapak Ibu sekarang tidak aktif rapat. Nah, itu jangan bicara seperti itu. Akan tapi gunakan data, misalkan saya lihat 40% Bapak itu tidak hadir ikut rapat. Nah, itu. Kemudian atau kehadiran tingkat kedisiplinan administrasi baru sekian persen. Keterlibatan terhadap sekolah sekian persen. Nah, boleh tahu nggak apa penyebabnya, Pak? Atau ada yang bisa saya bantu untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala yang Bapak hadapi atau Bapak atau Ibu hadapi. Nah, seperti ini akan lebih tepat apabila digunakan untuk menegur atau membina guru-guru kita yang cuek. Nah, semoga dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi ini bisa membantu Bapak Ibu menghadapi guru yang cuek dan tidak peduli terhadap program sekolah. Bapak Ibu, guru yang hebat itu tidak lahir dari suasana yang dikontrol atau diawasi terus-menerus oleh kepala sekolah. Tapi ia lahir ketika merasa memiliki pada sekolah. Nah, tugas kepala sekolah itu bukan mengontrol, akan tapi menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Contohnya apa? Contoh